Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 lebih pemikir utama filsafat dalam 100 hari. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh di dunia modern, utamanya di bidang linguistik. Namanya adalah Noam Chomsky. Noam Chomsky tidak hanya dikenal sebagai bapak linguistik modern. Chomsky juga merupakan kritikus sosial yang tajam. Pandangan-pandangan dia itu seringkali menantang kekuasaan politik dan media. Jadi, siapa sebenarnya Noam Chomsky ini? Bagaimana pikiran-pikirannya itu mengubah cara kita memahami bahasa, memahami masyarakat, dan kekuasaan dalam satu tarikan napas. Mari teman-teman kita selami bersama perlahan-lahan. Baik, kita mulai dari mengenal siapakah dia. Noam Chomsky lahir tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia, Amerika Serikat. Chomsky berasal dari kalau dilihat dari namanya ya, dari keluarga Yahudi. Tetapi dari kecil dia memang mendapatkan pendidikan akademik dan konsentrasi akademik yang kuat di dalam keluarganya. Ayahnya namanya William Chomsky adalah seorang ahli bahasa, tetapi bukan bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Sementara ibunya Elsie Simonovsky adalah aktivis politik. Teman-teman, Chomsky sebenarnya menunjukkan minat yang luar biasa pada dunia intelektual itu sejak dia masih sangat muda. Pada usia 16 tahun, di mana teman-temannya masih bersekolah di SMA, dia sudah diterima di Universitas Pennsylvania, di mana di sana dia malah mempelajari filsafat, tetapi juga tentu saja dengan linguistik dan matematika. Di Pennsylvania University, Chomsky ini bertemu dengan seorang ahli linguistik yang nantinya akan sangat mempengaruhi. Namanya adalah Zelig Harris. Namanya adalah Zelig Harris. Nah, waktu demi waktu terus berjalan hingga akhirnya Chomsky berusia 29 tahun. Dan dia sudah, pada waktu itu dia sudah menyelesaikan disertasi, berarti doktor ya, disertasinya yang kemudian nantinya disertasi ini menjadi dasar dari teori linguistiknya yang terkenal itu. Nah, Chomsky boleh dikatakan dengan pemikirannya itu merevolusi dunia linguistik dengan yang dia sebut teorinya sebagai generative grammar. Nah, apakah itu? Oke, kita akan coba mulai dari pertama dulu. Jadi, memang Chomsky kan dikenal sebagai bapak linguistik modern, teman-teman. Itu sebenarnya karena memang teorinya tadi generative grammar. Nah, teorinya itu bisa teman-teman lihat dalam bukunya yang berjudul Syntactic Structures yang terbit tahun 1957. Nah, Chomsky mengajukan ide dalam bukunya itu tadi ya. Dia mengajukan satu ide bahwa bahasa manusia bukan hanya kumpulan frasa yang dihafalkan, tetapi sebuah sistem aturan yang mendalam, yang sistem aturan mendalam ini yang kemudian dia sebut sebagai generative grammar atau struktur generatif. Nah, teori Chomsky ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki language acquisition
Device. Language Acquisition Device atau disingkat LAD itu kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Jadi setiap manusia itu punya kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Kemampuan itu dinamakan LAD atau Language Acquisition Device. Nah, hal itulah yang membedakan manusia dari hewan atau binatang, ya. Dimana binatang tidak punya kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Chomsky menunjukkan begini, untuk membuktikannya Chomsky menunjukkan bahwa anak-anak itu mampu memahami tata bahasa yang bahkan sangat kompleks sekalipun tanpa perlu diajarkan secara eksplisit. Nah, hal ini yang kemudian dia sebut sebagai poverty of stimulus. Poverty of stimulus itu adalah atau dalam hal ini itu anak-anak mampu menerima atau memahami bahasa, semua bahasa, ya, bukan hanya bahasanya sendiri, meskipun bahasa lain di luar bahasanya lebih sedikit kemampuannya untuk dia mempelajari dibandingkan bahasa mereka sendiri. Tapi setidaknya di situ ada poverty of stimulus, ada sebuah rangsangan untuk memperkaya diri dengan kemampuan berbahasa. Nah, teori Chomsky ini menciptakan suatu revolusi di dunia linguistik, ya, yang kemudian nanti juga mempengaruhi dan berkontribusi pada perkembangan ilmu kognitif. Chomsky itu menentang teori behaviorism yang populer pada masa dia waktu itu hidup, ya, yang menganggap bahasa hanya sebagai hasil dari pembiasaan dan pengkondisian. Jadi ketika kita belajar bahasa itu kan persoalannya kan bukan hanya soal apakah kita terbiasa menggunakan bahasa itu kemudian kita jadi mahir menggunakan bahasa itu, atau apakah kita dikondisikan untuk menggunakan bahasa itu sehingga kita mahir berbahasa tertentu gitu. Nah, Chomsky malah justru menentang itu, karena bagi dia manusia itu terbiasa ataupun tidak, di dalam dirinya sudah ada language acquisition device itu tadi, kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Meskipun untuk bahasa-bahasa asing yang bukan bahasanya sendiri, ya, maksudnya dia memang butuh waktu lebih panjang, dia memang tidak selancar ketika dia mempelajari bahasanya sendiri. Nah, lepas dari dunia linguistik, ya, selain kontribusinya tentu tadi di dunia linguistik, Noam Chomsky ini juga dikenal sebagai seorang aktivis politik dan seorang kritikus sosial. Pandangan-pandangan politik Chomsky ini dipengaruhi oleh adanya perang Vietnam, teman-teman. Perang Vietnam ini adalah perang di mana Amerika menginvasi Vietnam tahun 1960-an. Nah, Chomsky itu di tengah suasana semacam itu, ya, di mana ada perang antara Amerika dan Vietnam. Chomsky ini menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menurutnya seringkali dilandaskan pada kekerasan dan eksploitasi. Dia lantas menulis sebuah esai waktu itu tahun 1967, judulnya The Responsibility of Intellectuals. The Responsibility of Intellectuals. Nah, di dalam esai itu Chomsky menekankan bahwa para intelektual memiliki kewajiban moral untuk menentang perang atau ketidakadilan dalam hal ini, ya. Selain perang, dia ini lewat esainya ini juga mendorong semua kaum intelektual untuk menentang kapitalisme,
Nah, dan memang Chomsky ini penentang utama ya kapitalisme, karena dia menganggap kapitalisme itu menciptakan ketimpangan ekonomi dan justru merusak demokrasi. Chomsky ini bukan tipe pemikir yang hanya bicara, teman-teman, tapi dia juga bertindak. Ia turun langsung dan ikut dalam berbagai demonstrasi dan protes. Bahkan tahun 2003, Chomsky ini ikut menentang perang Irak dan mendukung gerakan-gerakan progresif di seluruh dunia yang menentang ketidakadilan dan perang. Maaf. Nah, Chomsky itu selain tentang tadi ya, bahwa dia suka aktivis politik dan sosial, Chomsky ini juga terkenal dengan kritik dia yang kuat pada media massa. Ya, dalam bukunya Manufacturing Consent yang dikeluarkan atau diterbitkan tahun 1988, dia menulis ya bersama dengan temannya Edward S. Herman. Chomsky menjelaskan bahwa atau bagaimana media seringkali berfungsi untuk melayani kepentingan korporasi dan pemerintah. Hal yang mungkin untuk kita hari ini tidak asing kan. Nah, Chomsky kemudian menciptakan istilah model propaganda untuk menunjukkan bagaimana informasi yang dibuat di media massa itu dimanipulasi agar masyarakat menerima kebijakan tertentu tanpa banyak pertanyaan. Chomsky berpendapat bahwa media itu bukanlah alat netral untuk menyampaikan informasi. Sebaliknya media itu memilih dan membingkai beritanya berdasarkan kepentingan ekonomi. Ya, makanya kan media butuh iklan kan, teman-teman. Dan kepentingan politik dari elit penguasa. Chomsky kemudian menyoroti adanya 5 filter yang mempengaruhi sebuah berita atau informasi. 5 filter itu apa? Untuk kita bisa melihat bagaimana media itu apakah benar-benar netral atau tidak. Filter 1, kepemilikan korporasi. Siapa yang punya korporasi media itu atau korporasi-korporasi yang terkait dengannya. 2, iklan. 3, sumber berita. 4, tekanan dari pihak ketiga. Dan yang kelima, ideologi dominan yang sedang berkembang. Misalnya kalau di Amerika saat itu adalah ideologi anti komunisme ya, di era perang dingin ya, karena kan Chomsky besar di era perang dingin ya. Nah, selain tentang pandangannya tadi ya tentang politik, tentang linguistik ya, Chomsky ini juga punya pandangan yang kritis pada pendidikan dan kebebasan berpikir ya. Jadi begini, bagi Chomsky, pendidikan adalah alat yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang bebas. Namun, dia sering mengkritik sistem pendidikan formal yang menurutnya lebih berfokus pada hafalan-hafalan daripada kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, Chomsky percaya bahwa pendidikan seharusnya membebaskan individu dari kontrol ideologis. Dia menekankan pentingnya mendidik diri sendiri lewat apa? Lewat bacaan dan diskusi yang bisa melibatkan berbagai macam pandangan yang beragam. Menurut Chomsky, hanya lewat pemahaman yang mendalam tentang dunia kita, lewat tadi ya membaca dan berdiskusi, maka kita dapat melawan penindasan. Kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakadilan. Nah, itulah Chomsky, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah Chomsky masih relevan ya hari ini? Di mana dunia digital kita hari ini, dunia modern ini begitu sangat maju, dan Chomsky kan hidup di masa yang berbeda sekali dengan kita hari ini. Nah, begini teman-teman, pemikiran Chomsky ini bagi saya pribadi itu tetap relevan di era digital saat ini. Misalnya, kritik Chomsky terhadap media itu dapat diterapkan loh dalam platform media sosial seperti Facebook atau Twitter yang seringkali
iya kan? Atau bukan Twitter ya sekarang, X ya, itu kan seringkali sekarang segala informasi dan berita di situ kan dimanipulasi ya, dimanipulasi oleh sekelompok orang tertentu atau mungkin para buzzer untuk menyebarkan disinformasi, menyebarkan hoax, untuk akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang mendanai itu gitu. Atau pihak-pihak tertentu yang menjadi pemegang otoritas ideologi tertentu. Nah, selain itu ide Chomsky tentang pengaruh kekuasaan ya, misalnya di luar tadi ya tentang media digital, sekarang apakah masih relevan? Ada lagi relevansinya. Jadi ide Chomsky tentang pengaruh kekuasaan misalnya, di mana pengaruh kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan ini kan Chomsky sangat kritis nih dengan hal ini. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memahami apa teman-teman? Algoritma dan bagaimana kekuasaan terhadap pengetahuan itu lewat algoritma yang ada di YouTube maupun di internet ya, itu menentukan atau membentuk pengalaman online kita. Maksudnya kita ini kan hidup di dalam bubbles yang dibuat oleh algoritma itu. Kalau kita biasanya buka tentang politik, ya nanti kita akan disajikan terus-menerus hal-hal yang bersifat politik, tapi tidak disajikan dengan berita-berita beragam lain di luar politik kan. Jadi pengalaman online kita ini benar-benar ditentukan oleh kekuasaan tertentu, dan pengetahuan yang kita miliki ini itu tidak lepas dari kehendak kekuasaan itu. Kekuasaan itu kemudian tercermin dalam algoritma. Pertanyaannya kayak gini kan, kemudian pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menentukan apa yang Anda lihat di lini masa Anda? Siapa yang diuntungkan dari hal itu? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan semacam itu kan adalah pertanyaan yang sangat Chomskyan ya. Chomskyan itu maksudnya sangat Chomsky banget gitu. Nah, teman-teman, Noam Chomsky ya, meskipun dia sudah pensiun dari MIT ya, dan hari ini video ini dibuat ya, dia masih hidup ya, ini 2025. Dia mengajar di Universitas Arizona University. Dia sudah pensiun dan sekarang masih mengajar, dan dia masih menjadi figur yang sangat aktif. Dia terus menulis, memberikan kuliah, dan berkomentar tentang isu-isu politik dan sosial. Banyak yang menganggap Chomsky ini sebagai salah satu intelektual publik yang paling penting di era modern karena dia juga masih hidup ya. Nah, warisan Chomsky ini ada banyak ya, tadi sudah kita urai ya, ada di bidang linguistik, tentang penolakannya terhadap behaviorism itu termasuk dalam psikologi kognitif, dan juga perjuangan dia di bidang politik. Nah, dia juga punya kontribusi di bidang filsafat politik. Nah, Chomsky mengajarkan kita untuk berpikir kritis, untuk berani menantang otoritas sepanjang kita masuk akal ya, dan selalu bertanya, siapa yang diuntungkan, siapa yang mendapat manfaat dari sistem yang saat ini kita jalani. Nah, saya pikir cukup pembahasan kita mengenai Chomsky. Mohon maaf bila terlalu panjang lebar, mohon maaf juga bila kurang lengkap. Tapi yang jelas Chomsky adalah contoh nyata dari seorang intelektual yang tidak hanya berteori teman-teman, tapi juga bertindak. Dia juga menjadi aktivis dan menciptakan perubahan. Nah, tinggalkan komentar Anda bila Anda ingin menambah atau mengkoreksi saya. Dan jangan lupa untuk berikan like, untuk subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya supaya Anda tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan filsafat lainnya di video-video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.